Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang saya hormati dosen pengampu Dr. Antus Jumbaukur MPD, dan yang saya hormati teman-teman semester 3 mengikuti mata kuliah belajar dan pembelajaran. Di sini saya Yan Fatuna Wijaya akan menyampaikan tentang teori belajar humanistik. Baiklah, kita memasuki poin yang pertama. Menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikotropi dari bidang kajian psikologi belajar. Tokoh-tokoh ahli penganut aliran humanistik, diantaranya 1. Kolb. Pandangan Kolb tentang belajar dikenal dengan belajar 4 tahap, yaitu A. Tahap pandangan konkret. Pada tahap ini, seseorang mampu atau dapat mengalami suatu peristiwa atau suatu kejadian sebagaimana adanya, namun belum memiliki kesadaran tentang hakikat dari peristiwa tersebut. B. Tahap pengamatan aktif dan relaktif. Tahap ini, seseorang semakin lama akan semakin mampu melakukan observasi secara aktif terhadap peristiwa yang dialaminya dan lebih berkembang. C. Tahap konseptualisasi. Pada tahap ini, seseorang mulai berupaya untuk membuat abstraksi, mengembangkan suatu teori, konsep, atau hukum, dan prosedur tentang sesuatu yang menjadi objek perhatiannya, dan cara berpikirnya menggunakan induktif. D. Tahap eksperimentasi aktif. Pada tahap ini, seseorang sudah mampu mengaplikasikan konsep-konsep, teori-teori, atau aturan-aturan ke dalam situasi nyata dan cara berpikirnya menggunakan deduktif. 2. Menurut Hani dan Manfrop. Hani dan Manfrop menggolongkan orang yang belajar ke dalam 2 macam golongan, yaitu A. Kelompok aktivis, yaitu mereka yang senang melibatkan diri dan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh pengalaman-pengalaman baru. B. Kelompok reflektor, yaitu mereka yang mempunyai kecenderungan berlawanan dengan kelompok aktivis. Dalam melakukan suatu tindakan, kelompok ini sangat berhati-hati dan penuh pertimbangan. 3. Menurut Habermas. Menurut Habermas, belajar baru akan terjadi jika ada interaksi antara individu dengan lingkungannya. Ia membagi tipe belajar menjadi 3, yaitu A. Belajar teknis, yaitu belajar bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan alamnya secara benar. B. Belajar praktis, yaitu belajar bagaimana orang dapat berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, yaitu dengan orang-orang di sekelilingnya dengan baik. C. Belajar emansipatoris, yaitu belajar menekan upaya agar seseorang mencapai suatu pemahaman dan kesadaran tinggi akan terjadi perubahan atau transformasi budaya dengan lingkungan sosialnya. Sampailah kita pada kesimpulan. Teori humanistik akan sangat membantu para pendidik dalam memahami arah belajar pada dimensi yang lebih luas, sehingga upaya belajar apapun dan pada konteks manapun akan selalu diarahkan dan dilakukan untuk pencapaian tujuan. Meskipun teori humanistik sering dikritik karena sulit diterangkan dalam konteks yang lebih praktis dan dianggap lebih dekat dengan bidang filsafat, teori, kepribadian, dan psikoterapi pada bidang pendidikan, sehingga sulit diterjemahkan ke dalam langkah-langkah yang lebih konkret dan praktis. Namun, sumbangan teori ini amat besar. Ide-ide, konsep-konsep, taksonomi, tujuan yang telah dirumuskan dapat membantu peserta didik dan guru untuk memahami hakikat kejiwaan manusia. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.